Profesor Yusril Samahendra ketika beliau berkhutbah di Masjid Salman tentang relasi agama dan politik. Kata beliau, politik itu tidak bisa lepas dari iman atau tidak bisa lepas dari agama, karena orang-orang yang berpolitik di situ adalah orang-orang yang beragama. Sehingga kalau misalnya orangnya adalah muslim, ya, orangnya adalah orang muslim yang kemudian mereka berpolitik, maka politiknya akan lahir politik Islam. Sehingga kalau misalnya orang-orang yang duduk di dewan, orang-orang yang duduk di pemerintahan itu mereka beragama Islam dan kemudian berusaha untuk memperjuangkan syariat Islam atau usaha-usaha untuk memformalisasi syariat Islam lewat undang-undang dan seterusnya, maka disitulah kita melihat bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan agama atau Islam dan politik, agama dengan negara, tidak ada pertentangan sama sekali. Sehingga kalau kita melihat misalnya siapa sebenarnya yang paling berhak untuk menafsirkan Pancasila, ya, Pancasila itu siapa sebenarnya yang paling Pancasilais dan punya hak untuk menafsirkan bahwa ini loh Pancasilais, orang yang paling Pancasilais itu ini, gitu. Ya, atau nilai dasar Pancasila itu ini loh, gitu. Nah, kami pernah bertweet dengan Profesor Mahfud MD. Beliau aktif sekali di Twitter dan sering menulis tentang relasi Islam dan pengelolaan negara, Islam dan negara dan seterusnya. Sempat beliau pada hari itu menuliskan tulisan di Sindo tentang masalah ini. Kemudian kami ikut tweet. Saya bertanya, Prof, siapa sebenarnya yang paling berhak menafsirkan Pancasila? Siapa yang paling berhak menafsir Pancasila? Maka kata beliau, semua orang berhak menafsirkan Pancasila. Dari mohon maaf tukang beca, ya, sampai orang yang paling tinggi jabatannya, dia berhak menafsirkan Pancasila selama dia adalah orang Indonesia yang punya hak untuk mengungkapkan pendapat tentang Pancasila. Tapi kata beliau, selama tafsirannya itu tidak keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Jadi setiap orang punya hak untuk menafsirkan Pancasila, silahkan menafsirkan Pancasila dengan catatan nilai dasar dari Pancasila itu tidak Anda rubah. Bahwa 5 dasar itu sudah fix, bahwa Pancasila adalah jalan tengah dan kompromi antara suara dan aspirasi umat Islam dan suara dengan aspirasi umat yang lain dan suara dengan aspirasi kalangan nasionalis dan lain sebagainya. Gitu. Maka saya bertanya lagi, kalau begitu Prof, saya Muslim, saya orang Muslim itu adalah orang yang paling Pancasilais. Ya. Orang yang Muslim itu adalah orang yang paling Pancasilais. Orang yang Pancasilais sejati adalah orang yang mengamalkan agamanya, orang yang mengamalkan agamanya secara penuh. Mereka adalah orang paling Pancasilais. Gitu. Karena Pancasila ini memang bukan sesuatu yang bebas dari pengaruh agama. Karena usaha-usaha sekarang kita sebenarnya berebut tafsir, ya. Berebut tafsir, berebut tafsir Pancasila itu ada unsur agamanya atau tidak ada. Orang-orang sekuler ya berusaha untuk menghilangkan unsur agama sama sekali. Ya, dia berusaha untuk menghilangkan monopoli tafsir terhadap Pancasila, tapi pada saat yang sama dia sebenarnya yang monopoli tafsir terhadap Pancasila itu sendiri, bahwa tidak ada yang berhak memonopoli. Dia sendiri yang berhak, gitu. Bahwa Pancasila bukan milik Anda, bukan milik Islam, bukan milik ini, bukan milik ini, tapi Pancasila itu kesepakatan kita bersama. Ya. Jadi kalau Anda menarik-narik Pancasila itu sesuai dengan pandangan Anda, itu bukan tafsir yang benar. Gitu. Tapi pada saat yang sama dia menyalahkan orang ketika berusaha menafsirkan Pancasila itu sesuai dengan worldview dia.